Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim monitoring dan evaluasi LP2M UNP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian kami dengan skim penelitian unggulan PT Terapan. Pada kesempatan ini, saya Armiati mewakili tim akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian kami yang berjudul Model Pengembangan Buku Pengayaan Ekonomi SMA Bermuatan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau. Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua. Adapun tim peneliti terdiri dari saya sendiri, Armiati SPD MPD, Ibu Desi Susanti SPD MPD, dan Ibu Rose Rahmidani SPD MM. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya fenomena penurunan rasa cinta budaya generasi muda saat ini yang diketahui cukup mengkhawatirkan. Kondisi ini ditunjukkan dari fenomena generasi muda yang tidak peduli lagi dengan sekitarnya, kurangnya sosialisasi dengan lingkungan, rawannya terjadi perselisihan, serta tidak lagi mengenal budaya lokalnya. Tak terkecuali dengan budaya Minangkabau yang juga telah banyak tak dikenal oleh generasi muda. Dahulu, orang Minang masih kental dengan rasa adat dan budayanya, kegotong royongannya, kekeluargaannya, dan kehidupan masyarakatnya. Namun, pada awal abad ke-20, berbagai peristiwa dan perubahan yang terjadi membawa masyarakat Minangkabau mengalami perubahan yang signifikan, seperti pudarnya rasa kekeluargaan, gotong royong, musyawarah dan mufakat, rasa malu, pola hidup dan pandangan mereka terhadap adat dan budaya Minang. Untuk meminimalisir terjadinya situasi yang semakin buruk, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berusaha menemukan solusi untuk membentengi generasi muda Sumatera Barat dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya alam Minangkabau pada semua mata pelajaran. Upaya mengintegrasikan budaya Minangkabau salah satunya dilakukan pada mata pelajaran ekonomi di SMA. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya di Sumatera Barat perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran sesuai dengan moto Think Globally, Act Locally. Pendidik dalam melakukan pembelajaran diupayakan untuk memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau sebagai sumber pembelajaran untuk peserta didik. Dari beberapa riset diketahui, belum tersedia buku yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik untuk dapat mempelajari materi ekonomi SMA yang bermuatan nilai-nilai budaya Minangkabau. Saat ini, buku-buku yang digunakan adalah buku-buku ekonomi yang diterbitkan secara nasional, seperti ESIS, Erlangga, ataupun Yudhistira yang tidak memuat nilai-nilai budaya Minangkabau. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alternatif yang efektif yang dapat meningkatkan apresiasi budaya siswa, yaitu dengan mengembangkan buku pengayaan ekonomi SMA bermuatan nilai-nilai budaya Minangkabau. Penelitian tahun pertama telah dilakukan dan menghasilkan buku pengayaan ekonomi yang sudah divalidasi. Sehingga pada penelitian tahun kedua ini akan dilakukan kajian secara komprehensif dengan tujuan untuk mengembangkan buku pengayaan ekonomi SMA bermuatan nilai-nilai budaya Minangkabau untuk siswa kelas 10 SMA yang praktis dan efektif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan buku pengayaan ekonomi SMA bermuatan nilai-nilai budaya Minangkabau yang praktis dan efektif. Kajian teori yang dibangun dalam penelitian ini diuraikan melalui teori-teori tentang buku pengayaan, pembelajaran ekonomi SMA, serta nilai-nilai budaya Minangkabau. Selanjutnya, roadmap penelitian ini dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengenai beberapa kegiatan penelitian dan artikel yang dimuat di jurnal ataupun proceeding yang terkait dengan penelitian saat ini. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yang pertama adalah
Tujuan untuk menghasilkan buku pengayaan ekonomi SMA bermuatan nilai-nilai budaya Minangkabau untuk siswa kelas 10 SMA yang valid, praktis, dan efektif. Manfaat penelitian yaitu sebagai tambahan literatur dan sumber belajar untuk materi ekonomi berbasis budaya Minangkabau. Berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian R&D, dan kegiatan pengembangan mengikuti prosedur model ADI, yaitu Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluations. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari angket dan tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Tahap penelitian dimulai dari studi pendahuluan, menyusun rancangan awal, validasi pakar, revisi buku, validasi praktisi, kemudian revisi buku lagi, kemudian menghasilkan buku yang layak untuk diuji cobakan, lalu buku yang sudah valid, praktis, dan efektif. Nah, sehingga prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan seperti bagan berikut ini. Adapun indikator capaian pada tahun kedua ini adalah dihasilkannya model desain, pengembangan, implementasi, praktikalitas, efektivitas buku pengayaan ekonomi SMA bermuatan nilai-nilai budaya Minangkabau. Berikutnya hasil penelitian. Pada tahun 1, proses penelitian dengan menggunakan desain ADI telah dilakukan untuk tahap Analyze, Design, dan Develop. Selanjutnya, pada tahap Implementation dan Evaluation dilakukan pada tahun kedua ini. Tahap implementasi atau implementation dilakukan melalui uji coba terbatas. Berdasarkan hasil uji coba, dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran dan keterpakaian buku pengayaan diketahui tingkat percentage of agreements antara kedua observer berada dalam kategori good agreements. Sesuai dengan hasil tersebut, maka selanjutnya dilakukan uji coba diperluas terhadap buku pengayaan ekonomi berbasis budaya Minangkabau. Tahap evaluasi atau evaluations. Tahap evaluasi dilakukan melalui uji coba diperluas di 2 SMA di Kota Padang. Tahap evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data praktikalitas dan efektivitas buku pengayaan berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi. Hasil uji praktikalitas buku pengayaan berbasis budaya Minangkabau untuk pembelajaran ekonomi dapat dilihat dari keterlaksanaan pembelajaran dan keterpakaian buku pengayaan, kepraktisan buku pengayaan menurut guru, serta kepraktisan buku pengayaan menurut siswa yang menunjukkan bahwa buku pengayaan ini sangat praktis. Oleh sebab itu, buku ini bisa dilanjutkan pada uji efektivitas. Pada analisis aktivitas siswa, diketahui hasil pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran ekonomi menggunakan buku pengayaan berbasis budaya Minangkabau berada pada kategori sangat efektif, baik untuk aktivitas pembelajaran berbasis budaya Minangkabau, aktivitas dalam kelompok, maupun aktivitas dalam sikap ilmiah. Berikutnya adalah hasil analisis data apresiasi budaya siswa. Apresiasi siswa terhadap budaya Minangkabau diperoleh dengan memberikan angket kepada kelas eksperimen di SMA 7 dan SMA 13 Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apresiasi siswa terhadap budaya Minangkabau secara keseluruhan di kedua sekolah sangat tinggi. Berikutnya adalah hasil analisis data aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan diuji setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan buku pengayaan ekonomi berbasis budaya Minangkabau. Berdasarkan grafik ini, diketahui bahwa terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar pada aspek pengetahuan siswa. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai pretest lebih tinggi dari rata-rata nilai post-test.
Selanjutnya juga diketahui bahwa rata-rata gain hasil belajar siswa yang belajar dengan buku pengayaan berbasis budaya Minangkabau lebih tinggi daripada rata-rata gain hasil belajar siswa yang tidak menggunakan buku pengayaan ekonomi berbasis budaya Minangkabau. Hasil analisis uji T data hasil belajar siswa. Hasil uji efektivitas dengan uji T untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen di kedua sekolah disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada tiap sekolah. Hasil belajar kelas eksperimen terbukti lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan buku pengayaan ekonomi berbasis budaya Minangkabau efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah hasil analisis interaksi dengan menggunakan two-way ANOVA. Hasil analisis interaksi dua arah dari aspek buku pengayaan ekonomi berbasis budaya Minangkabau terhadap hasil belajar siswa di kedua sekolah menunjukkan tidak adanya interaksi karena tidak ada perpotongan garis kurva. Selanjutnya, luaran penelitian. Luaran penelitian ini terdiri dari buku pengayaan ekonomi bermuatan nilai-nilai budaya Minangkabau untuk siswa kelas 10 SMA yang valid, praktis, dan efektif. Berikutnya adalah draft artikel yang akan disubmit di seminar internasional The Second Progress in Social Science, Humanities, and Education Research Symposium atau PISERS yang dilaksanakan oleh LP2M UNP. Luaran selanjutnya adalah buku pengayaan ekonomi SMA bermuatan nilai-nilai budaya Minangkabau yang akan diusulkan HKI-nya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.